Pemerintah telah resmi membuka PPG Prajabatan tahun 2022. Namun menurut kami ini malah justru merugikan atau menutup sebuah peluang guru untuk menjadi profesional. Kenapa? Karena kita tahu bahwa PPG dalam jabatan juga belum ada titik terangnya atau masih abu-abu ya, boleh kami katakan seperti itu. Namun ini dari sudut pandang kami ya, kami ingin beropini berkaitan dengan PPG dalam jabatan atau prajabatan ini. Terlepas dari pihak manapun, ini hanya sekedar opini. Barangkali Bapak Ibu sekalian setuju atau sahabat semuanya setuju, silahkan bisa disimak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Schoolpedia di sini. Kali ini kami bukan memberikan informasi atau tutorial ya, tetapi kami akan sedikit ya menceritakan kegelisahan sahabat-sahabat semuanya di kolom komentar ataupun yang telah menghubungi kami berkaitan dengan pendidikan profesi guru yang bisa membentuk guru profesional. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah telah melaksanakan program PPG dalam jabatan dan juga PPG Prajabatan, dan keduanya ini sudah resmi dirilis. Yang PPG dalam jabatan ini bahkan sudah tahap ke seleksi, tinggal pengumuman. Namun PPG Prajabatan ini baru tahap pendaftaran, kita tahu bersama ya. Nah, seleksi PPG dalam jabatan ini juga belum diumumkan hingga detik ini, walaupun sudah selesai seleksi baru-baru kemarin ya. Di bulan kemarin, bulan Mei itu sudah selesai seleksi, namun belum juga diumumkan. Bahkan untuk PPG dalam jabatan ini juga kita ketahui bahwa kuotanya juga sangat kecil ya. Kita lihat di sini, kuotanya hanya 40.000 dan 36.000. Ini kita lihat baik-baik, hanya 76.000. Sedangkan kalau kita lihat jumlah peserta ini banyak sekali. Dan secara real jumlah peserta PPG dalam jabatan ini ya, kita lihat untuk yang tahap 2 saja kemarin PPG dalam jabatan ini, kalau kita total ya jumlah ini ada 89.000 ini. Nah, ini jumlah totalnya. Jadi guru di Indonesia yang mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahap 2 itu ada 90-an ribu. Sedangkan pada tahap ke-1, nah kita lihat di sini. Nah, ini yang real mendaftar ada 391.000. Ya, nah jadi hampir 400.000 ditambah dengan yang tahap 2 ya katakan 100.000. Jadi ada ini 400, 100, 500-an ribu lah kotornya ya untuk guru yang sudah mengikuti seleksi PPG. Namun di sini satu sisi kita ketahui jumlahnya di sini kuotanya sangat kecil. Di tahun 2022 ini pemerintah akan mencanangkan 40.000 untuk TMT 2 Desember sampai 2015, dan yang sampai 2019 atau mulai 2016 sampai 2019 itu 36.000. Kalau di total 76.000. Nah, tadi 500.000 misalkan lulus semua bagaimana? Ya, jadi ada 400-an ribu guru yang belum jelas nasib menjadi guru bersertifikasinya. Nah, 500 guru tadi juga termasuk ini. Nah, jumlah peserta calon ini kenapa tidak sesuai dengan jumlah pendaftar tadi? Karena di sini jumlah calon peserta ini secara keseluruhan guru di Indonesia ya, berdasarkan data dari Kemdikbud ya secara keseluruhan. Namun yang memenuhi syarat tadi hanya sekitar 500-an ribu ya. Nah, ini hanya ini 500-an ribu. Ini terjadi karena banyak teman-teman guru yang tidak lolos administrasi tentu ya, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang termasuk tidak lolos administrasi. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, ini jadi kalau semuanya guru pasti sebenarnya mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi menjadi guru profesional ya, menurut saya ya, menurut kami, sudut pandang kami ini. Tetapi malah justru pemerintah ini menyiapkan PPG model baru ya. Ini kuotanya tidak main-main, 40.000. Dan bahkan dilihat dari segi biaya ini, PPG dalam jabatan ini sudah jelas juga gratis ya, dibiayai oleh pemerintah. Ternyata tidak hanya itu, prajabatan model baru ini juga dibiayai oleh pemerintah juga. Nah, kita lihat di sini. Nah,
Di sini pada informasi PPG Prajabatan ini dibiayai oleh pemerintah ya, ini. Nah, biayanya per semester itu 8.500.000, tetapi nanti dapat biaya 17 juta. Nah, jadi kalau lulus sama saja, ya semesterannya sama saja gratis, ya sama saja dengan PPG dalam jabatan dilihat dari segi biaya. Hanya membayar saja pendaftaran paling ya berapa 200-an ribu itu kan ya sangat-sangat gampang, dan juga jika sudah lolos diterima itu tidak akan merugikan atau sangat menguntungkan. Namun demikian, kita tahu bahwa untuk PPG Prajabatan ini juga sedikit menyesakkan teman-teman yang belum bersertifikat pendidik. Ya, kenapa? Karena PPG Prajabatan model baru ini atau PPG Prajabatan ya kita kenal, ini jelas hanya mengakomodir lulusan S1 yang belum mengabdi, yang belum bertugas sebagai guru. Ini tentu kalau misalkan pemerintah lebih fokus kepada guru-guru yang tadi ya 500-an ribu tadi dioptimalkan, itu kan menurut kami lebih bagus. Tetapi tidak, pemerintah malah justru berpikir lain ya, untuk sudut pandang pemerintah juga lain. Jadi pemerintah di sini menyiasati sebuah rencana di sini ya, mulai dari 2021, 2022, 2023, 2024 untuk mengatasi guru pensiun atau kekurangan guru. Pemerintah menyiapkan skema model baru yang namanya PPG Prajabatan model baru ini. Nah, model baru ini ya, jadi para guru ini menjalani studi PPG dulu sebelum bertugas menjadi guru. Jadi para pendaftar, para S1 yang telah lulus nanti ya, sesuai dengan persyaratan ini ya, para sarjana yang sudah lulus kemudian bisa mendaftar dan lulus PPG, nanti besar kemungkinan akan digunakan untuk mengcover, menambah guru, menutup guru-guru yang pensiun. Ini justru juga menambah masalah lagi. Kenapa? Karena kita tahu P3K itu juga sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan atau pengangkatan guru. Kita juga tahu bahwa honorer juga ini dibatasi, ini berdasarkan surat terbaru ya, dibatasi sampai tanggal paling lambat tidak ada lagi honorer. Ini jelas ya, 28 November 2023 ini. Malah justru merekrut pendidik baru, guru baru ya. Nah, untuk menutup atau menambah guru, tambah masalah lagi. Nah, di sini dari sudut pemerintah kita lihat ya, dari model PPG, di mana pada saat dulu itu PPG Prajabatan dilakukan belum mempertimbangkan kebutuhan guru ya. Kemudian lulusan PPG Prajabatan belum memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru. Namun nanti lulusan PPG Prajabatan langsung direkrut menjadi guru. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa nanti sarjana S1 yang telah lulus PPG Prajabatan nanti akan diangkat langsung menjadi guru. Ya, bisa nanti diangkat P3K atau PNS ini. Ini jelas, ini arah kebijakan baru ini Bapak Ibu ya. Kemudian PPG Prajabatan ini juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru ya. Jadi sebenarnya kan banyak guru-guru honor yang belum terselesaikan, tapi malah ini dianggap ya kebutuhan guru kemudian merekrut baru lagi ya. Nah, lalu guru-guru masih perlu mengikuti PPG dalam jabatan ya, karena tidak menjadi syarat rekrutmen guru ini. Nah, sekarang syarat menjadi guru adalah sertifikat pendidik. Itu yang poin penting. Ya, jadi arah kebijakan pemerintah kurang lebih seperti itu, dan juga pelaksanaan program ini terstruktur dan baik ya. Kalau arah kebijakan baru ini terintegrasi dengan PPG dan menjadi syarat sebelum menjadi guru. Jadi intinya itu sebelum menjadi guru harus bersertifikat pendidik terlebih dahulu, tanpa memperhatikan ribuan guru yang belum terselesaikan. Ya, ini sebenarnya kebijakan ini sangat bagus sekali. Kebijakan berkaitan dengan mengangkat atau merekrut PPG Prajabatan kemudian langsung diangkat sebagai guru ini sangat tepat, sangat bagus sekali, bila mana pemerintah sudah bisa mengcover, menyelesaikan masalah-masalah ini ya, baik PPG dalam jabatan yang belum jelas ini ya. Belum jelas artinya apa? Artinya
nanti lulus seleksi akademik juga masih abu-abu ya, masih abu-abu dalam arti yang dipanggil mungkin hanya beberapa. Kita tahu kuotanya juga sedikit Bapak Ibu sekalian ya, kuotanya sedikit. Jadi bukan berarti tidak jelas ya, tetap jelas tapi masih samar-samar begitu ya, karena melihat kuotanya juga sangat kecil ya menurut sudut pandang ini ya. Ini dan juga ditambah dengan kepegawaian yang juga saat ini P3K tahap 2 2022 ini juga masih tahap proses ya, dan mudah-mudahan pemerintah ini tidak salah kebijakan Bapak Ibu sekalian ya, tidak salah strategi untuk merekrut menggunakan model baru, PPG Prajabatan model baru ini ya. Dari sudut pandang kami juga, menurut kami ini sebaiknya juga dituntaskan dulu PPG dalam jabatan semuanya. Dan bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian pendapatnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, siapa tahu nanti kita bisa diskusi, bisa didengarkan juga. Dan sekali lagi disclaimer, ini adalah pendapat opini semata dari media Schoolpedia ini. Mudah-mudahan tidak menjadi atau melemahkan semangat Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Berkaitan dengan rezeki, pasti nanti jika Bapak Ibu sekalian sudah rezekinya untuk menjadi guru profesional atau memang profesinya nanti bisa di situ tepat ya, mudah-mudahan sukses dan kami bisa terus membantu Bapak Ibu sekalian di Schoolpedia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.